Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fahmi, mahasiswa semester 1 dari Universitas Teknologi Digital D3 Manajemen Informatika dengan NIM 25303027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan kurva Ogive positif dan negatif. Distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Kemudian kurva Ogive positif dan Ogive negatif. Kurva Ogive positif adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan batas atas kelas pada sumbu X. Sedangkan kurva Ogive negatif adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan batas bawah kelas pada sumbu X. Oke, ini contoh soal tabel distribusi frekuensi. Disajikan hasil pengukuran tinggi siswa dalam sentimeter. Dari data tersebut, buatlah tabel data kelompok. Nah, teman-teman, di data yang di sebelah kiri itu kan masih belum terurut. Ya, ini sebenarnya saya kurang itu bikinnya. Ini yang sebelah kiri, data-data hasil pengukuran tinggi siswa yang masih belum terurutkan. Nah, sedangkan yang di kanan adalah data-data yang sudah diurutkan. Kemudian dari contoh soal tabel distribusi frekuensi tersebut, kita mendapatkan nilai minimal yaitu 134, nilai yang paling kecil dari data-data tersebut. Kemudian nilai maksimum yaitu nilai yang paling besar yaitu 163. Kemudian kita harus menentukan nilai range dengan rumus X atau nilai max yaitu maksimal dikurangi X atau X ya. X nilai min atau minimal yaitu 163 dikurangi 134 ya hasilnya 29. Batas bawah yaitu max dibagi atau per ya 134 atau nilai yang paling kecil. Kemudian ada panjang kelas, rumusnya dengan interval ya. Interval sama dengan R. R itu range, K per K. K itu kelas. Range-nya berapa? Tadi 29, K kelas. Total kelasnya ada 6, jadi 29 per 6 sama dengan 4,8 yang dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya adalah jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita pakai aturan Sturges, yaitu K atau kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini tuh jumlah data ya teman-teman. Yang tadi kita bahas yaitu 32 kalau dijumlah dari frekuensinya. 1 ditambah 3,3 log 32 sama dengan 6. Oke, ini dia teman-teman tabel distribusi frekuensi. Dari 134 sampai 138 frekuensinya ada 3. Kemudian 139 sampai 143 ada 5. 144 sampai 148 ada 4. 149 sampai 153 ada 10. 154 sampai 158 ada 7. Dan 159 sampai 163 ada 3. Ya, teman-teman tahu kan caranya itu harus mengurutkan dulu dari data-data tadi yang belum terurutkan, kemudian dicari ada beberapa yang banyaknya itu berapa. Nah, dari semuanya ini jumlah datanya ada 32. Dari mana sih 32 itu? Ya dari ini 3. Frekuensi ini dari 3 tambah 5 tambah 4 tambah 10 tambah 7 dan tambah 3. Dan batas kelas dan tepi kelas.
BB artinya itu batas bawah, kayak ini loh teman-teman. Dari nilai 134 sampai 138, nilai batas bawahnya itu 134, batas atasnya itu 138. Jadi batas bawah itu angka yang pertama ya, nilai yang pertama. Kemudian batas atas itu yang ini, yang selanjutnya. Baik, saya contohkan untuk 2 kelas saja ya. Ini kan tadi kelas 1 batas bawahnya 134, batas atasnya 138. Kelas 2 batas atasnya batas bawahnya 139, kemudian batas atasnya 143. Ya, kalian harus lihat pada tabel distribusi frekuensi kalian ya, biar tahu. Terus ada rumus tepi kelas, yaitu tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi atas, untuk mencari tepi atas, rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Saya contohkan pada soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk mencari tepi bawah dari kelas 1, yaitu kan 134 dikurangi 0,5 sama dengan 133,5. Untuk mencari tepi atasnya, 138 ditambah 0,5 sama dengan 138,5. Kemudian yang kelas kedua, tepi bawah sama dengan 139 dikurangi 0,5 sama dengan 138,5. Untuk tepi atasnya 143 ditambah 0,5 sama dengan 143,5. Kemudian ada panjang kelas dan titik tengah. Untuk panjang kelas rumusnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama I itu adalah interval ya. I sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Yang kedua, I sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Yang ketiga, I sama dengan selisih batas kelas yang berurutan. Oke, saya contohkan satu kelas saja ya. Satu kelas itu rumus yang pertama, 1 I 138 dikurangi 134 ditambah 1 sama dengan 5. Yang kedua, I sama dengan 138,5 dikurangi 133,5 ditambah 5. Yang ketiga, selisih batas kelas yang berurutannya adalah 5. Terus lanjut ke titik tengah. Rumus titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Saya contohkan kepada 2 kelas. Batas bawah pada kelas 1 yaitu 134 dan batas atas kelas 1 yaitu 138 yang dijumlahkan dan dibagi 2 yang menjadikan hasilnya 136. Sedangkan pada kelas kedua batas bawahnya 139 dan batas atasnya 143 dijumlahkan dan dibagi 2, hasilnya adalah 141. Nah ini teman-teman, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kan kita udah dapat nilai frekuensi dari awal ya teman-teman. Kemudian kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih darinya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu untuk kumulatif kurang dari, kita ini teman-teman harus tulis dulu. Ini yang pertama adalah 3. Kemudian kita jumlahkan dari atas ya teman-teman. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 10
sama dengan 22. 22 ditambah 7 sama dengan 29. 29 ditambah 3 sama dengan 32. Jadi antara frekuensi kumulatif kurang dari itu dijumlah sama frekuensinya ya teman-teman. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8 tambah 4 12. Jadi berurutan begitu. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari itu kebalikannya. Kalau kumulatif kurang dari atas, kalau kumulatif lebih dari, kebalikannya yaitu dari bawah. Oke, yang dari bawah itu kan sama-sama 3 ya teman-teman. Yang di atas frekuensinya 3, yang di bawah 3. Langsung aja kita tuliskan 3. Kemudian 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 5, 29. 29 tambah 3, 32. Dan hasilnya sama-sama ya teman-teman, 32 hasil akhirnya. Kemudian ya sama aja teman-teman, ini frekuensi itu ditambah sama ini kumulatif kurang dari sama lebih dari. Kemudian untuk menentukan Hughes positif dan Hughes negatif itu berdasarkan tepi kelas ya teman-teman. Ya, yang kita tahu rumus tepi kelas adalah tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah kita harus mencari batas bawah setiap kelas itu berapa, kemudian dikurangi 0,5. Untuk mencari tepi atas kita harus mencari yang namanya itu batas bawah setiap kelasnya, kemudian ditambah 0,5. Baik, saya langsung aja, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Untuk kelas 1 tepi bawah sama dengan 134 dikurangi 0,5 sama dengan 133,5. Perhatikan di sini ya teman-teman ya. Kemudian tepi atasnya 138 ditambah 0,5 sama dengan 138,5. Untuk kelas kedua tepi bawah sama dengan 139 dikurangi 0,5 sama dengan 138,5. Untuk tepi atasnya 143 ditambah 0,5 sama dengan 143,5. Untuk kelas ketiga berarti tepi bawah sama dengan 143 dikurangi 0,5 sama dengan 142,5. Untuk tepi atasnya 148 ditambah 0,5 sama dengan 148,5. Kelas keempat tepi bawah sama dengan 149 dikurangi 0,5 sama dengan 148,5. Tepi atasnya 154 ditambah 0,5 sama dengan 154,5. Kelas kelima tepi bawah sama dengan 154 dikurangi 0,5 sama dengan 153,5. Tepi atas sama dengan 158 ditambah 0,5 sama dengan 158,5. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas 6 tepi bawah sama dengan sama dengan 159 dikurangi 0,5 sama dengan 158,5. Untuk tepi atasnya 163 ditambah 0,5 sama dengan 163,5. Jadi bisa disimpulkan kalau Hughes positif itu ditarik dari bawah ke atas ya teman-teman. Kemudian kalau Hughes negatif dari atas ke bawah. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.